Jakarta, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dia mengatakan saksi-saksi masih akan terus diperiksa. Taufan awalnya menjelaskan soal tak ada yang melihat penodongan pistol oleh Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Dia mengatakan ada keterangan dari salah satu saksi soal tembak-menembak, tapi saksi itu hanya mendengar suara. Sama dengan Baradae, ini kan baru keterangan Baradae sendirian yang kemudian diperkuat oleh keterangan Ricky yang juga berada di lantai bawah. Tetapi Ricky sebenarnya tidak melihat langsung tembak-menembak itu. Dia katanya melihat Yosua mengacungkan senjata kemudian ketika ada suara tembakan dia sembunyi. Jadi dia nggak tahu sebenarnya lawan tembaknya Yosua itu siapa menurut kesaksian dia. Setelah kemudian suara tembakan berhenti, baru dia keluar dia lihat Yosua sudah telungkup. Kemudian dia lihat Baradae turun dari tangga, kata Taufan dalam diskusi secara daring, Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Dia mengatakan penyelidik masih bertanya-tanya soal kasus ini. Dia mengatakan Komnas HAM tak bisa menuduh sembarangan. Sehingga sebagai penyelidik kami bertanya-tanya ada apa ini begitu. Tentu saja kami tidak mau menuduh sembarangan tapi kami menduga ada yang tidak logis begitu. Jadi saksi yang menyaksikan penodongan itu tidak ada. Makanya kami juga belum bisa meyakini apa terjadi pelecehan seksual atau tidak, kata dia. Sebagai informasi, baku tembak menewaskan Brigadir Yosua terjadi di rumah singgah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sore. Polisi menyebut baku tembak itu diawali dugaan pelecehan oleh Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Brigadir Yosua merupakan personel kepolisian yang ditugaskan sebagai sopir istri Verdi Sambo. Dugaan pelecehan itu disebut membuat istri Verdi Sambo berteriak. Teriakan itu kemudian didengar Baradae yang bertugas sebagai pengawal Irjen Verdi Sambo. Baradae pun bertanya tentang apa yang terjadi tapi direspons dengan tembakan oleh Brigadir Yosua. Brigadir Yosua dan Baradae kemudian disebut terlibat baku tembak. Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak. Kasus ini baru diungkap ke publik 3 hari kemudian atau Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Sejumlah pihak, mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto, menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Selain itu, Komnas HAM dan Kompolnas ikut mengusut sebagai tim eksternal.